Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita ingin berbagi pengalaman lagi, khususnya untuk peternak-peternak breeding ya. Jadi gini teman-teman, setelah beberapa lama kita lakukan aktivitas beternak atau breeding ini, akhirnya cempe-cempe itu mulai lahir ya. Nah, setelah cempe-cempe lahir, ternyata kita sudah mulai khawatir bahwa identitas dari cempe-cempe tersebut itu bagaimana. Cempe ini anaknya dari indukan yang mana, bapaknya dari pejantan yang mana, kira-kira ya seperti itulah. Mungkin kalau cempe-cempe itu masih kecil ya, itu belum membingungkan, tetapi kalau sudah dewasa, sudah menjadi indukan, sudah menjadi pejantan, kita akan kehilangan historinya, kehilangan catatan-catatan indukannya. Nah, oleh karena itu saya coba membuat catatan breeding ya, atau data ternak. Dan sederhana saja saya bikin itu melalui aplikasi yang diinstal ke handphone Android ya. Aplikasinya Microsoft Excel teman-teman. Pertama yang kita harus lakukan adalah mendownload aplikasinya dulu ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya sudah mendownload. Nah, kira-kira aplikasinya itu seperti ini, ada Microsoft Excel, bisa diinstal di handphone Android kita ya. Coba kita buka. Nah, di aplikasi ini kebetulan saya sudah buat juga, selain history breeding, kita juga buat catatan modal usaha ternaknya, jurnal operasionalnya, laporan laba ruginya, semua kita bisa input melalui handphone ya. Jadi tidak menggunakan laptop atau komputer atau perangkat lainnya. Jadi kita sangat praktis sekali, semuanya bisa dilakukan dari handphone kita. Kita coba buka historical breeding. Nah, di sini kira-kira pencatatannya kalau saya buat itu seperti ini ya teman-teman. Pertama, mungkin ini ada judulnya. Judulnya ini saya bikin judul data history breeding. Nah, kemudian di sini kebetulan di tempat kami itu ada 4 jenis domba yang kita kembangkan. Di antaranya ada Gibas Crossing, domba priangan, Garut Murni, dan domba Texel ya. Nah, untuk pencatatannya itu sederhana sekali. Yang kita catat adalah pertama itu nomor ya. Nomor ini untuk menentukan jumlah populasi kita nantinya. Sebetulnya yang ada di kandang itu ada berapa ekor, itu kita bisa dilihat dari nomor ini. Kemudian nomor identitas ini adalah identitas dari setiap domba. Jadi nanti domba kita itu dikasih identitas teman-teman. Nanti kita jelaskan. Nah, terus ada jenis juga. Jenis ini kita isi dengan jenis dombanya, misalnya Gibas Cross atau Garut Murni atau Texel dan lain-lain. Kemudian di sebelahnya itu ada keturunannya. Kalau ini baru ini, domba ini kita beli baru, maksudnya begitu teman-teman. Jadi bukan peranakan di tempat kita, tetapi kita beli baru dari tempat lain kemudian dimasukkan. Nah, kalau yang seperti ini peranakan dari domba induknya X2 dan pejantannya Texel. Nah, kemudian sebelahnya ini ada bulan lahir teman-teman. Bulan lahir ini kita bisa input. Kalau ini mungkin kesulitannya ketika kita beli domba baru ya. Tapi kita coba aja bertanya, kira-kira domba ini yang kita beli ini misalnya umur 1 tahun. Nanti kita coba estimasi aja 1 tahun, kita tetapkan aja tanggalnya. Kecuali yang peranakan di kita ya, kita sudah pasti tahu tanggal kelahirannya itu berapa, nanti diinput di sini. Nah, kemudian setelah bulan lahir, umur ya teman-teman. Jadi kita dengan adanya kolom umur ini, kita langsung bisa mengetahui domba tersebut saat ini umurnya berapa. Karena ini sebetulnya sudah rumus ya. Jadi ketika berganti bulan, berganti tahun, dia akan otomatis mengupdate sendiri, asalkan bulan lahirnya ini kita input ya. Kemudian lahir nih teman-teman. Jadi maksudnya lahir di sini bukan bulan lahir dia di sini ya, tetapi lahir ini dia melahirkan
anakan itu di kapan. Nanti kita input di sini, misalnya di sini untuk domba yang X1 ini atau Gibas Cross nomor 1 ini, itu dia sudah melahirkan bulan Februari tanggal 2 tahun 2022. Kemudian kita nanti bisa menentukan kapan itu harus dikawinkan. Biasanya kalau saya setelah melahirkan itu 1,5 bulan atau 6 minggu ya teman-teman. 6 minggu setelah melahirkan itu biasanya sudah mulai dikawinkan kembali ya. Nah, kebetulan di sini dikawinkan dengan T1. T1 itu apa? T1 itu adalah pejantan Texel. Nah, kemudian setelah kawin, tanggal kawinnya sudah kita input, maka kita bisa estimasi teman-teman untuk tanggal nanti bayinya itu dilahirkan itu kapan, yaitu tanggal 18 bulan Agustus tahun 2022 dan seterusnya. Jadi untuk domba X1 ini kita bisa catat kapan dia harus kawin, kapan nanti kemungkinan dia akan melahirkan, kapan nanti kita kawinkan kembali, kapan nanti akan melahirkan, kapan dia kawin kembali. Nah, dengan seperti ini tidak ada lost time terhadap domba-domba yang mungkin nantinya itu terlalu lama tidak dikawinkan. Karena apa? Karena merupakan sebuah ini ya, kerugian juga buat kita kan. Harusnya domba itu beranak 2 kali dalam setahun, tetapi karena kita loss untuk mengawinkannya, jadi tidak beranak dalam 1 tahun 2 kali. Nah, kemudian kita ambil contoh untuk beberapa domba yang dilahirkan di sini. Contohnya yang ini. Yang di sini ada X11, teman-teman. X11 itu apa? X11 itu dia jenisnya Gibas Crossing. Nah, dia itu anakan dari domba X2 dengan bapaknya itu domba Texel, teman-teman. Jadi waktu itu saya belinya sudah bunting, dia dikawinkan dengan domba Texel, makanya dia beranak X2. Nah, kemudian dia itu dilahirkan pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2022. Ini kita tulis di sini. Maka saat ini kita buka, umurnya itu baru 2 bulan. Nah, umur ini akan otomatis karena saya bikin rumusnya supaya dengan hanya input tanggal lahirnya saja kita akan mendapatkan umurnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi secara garis besarnya kalau di kami itu melakukan pencatatan demikian, dan sengaja saya bedakan warnanya supaya lebih mudah untuk melihat ya. Contohnya warna kuning itu adalah pejantan. Nah, kita itu di sini hanya punya 2 pejantan teman-teman. Ini warna kuningnya ada 2, yaitu T1 dan G1, Garut Murni dan domba Texel. Nah, kemudian yang putih itu adalah calon indukan. Ini ada beberapa calon indukan itu yang masih anakan ya, jadi sebelum bisa dikawinkan. Ini kita sebut adalah calon indukan, ada beberapa. Kemudian yang warna abu-abu ini, ini bukan abu-abu ya, jadi kita ganti warna hijau. Jadi ini operasionalnya seperti halnya Texel yang Excel yang biasanya ya di komputer itu. Jadi kita bisa gonta-ganti warna. Jadi warna hijau ini adalah indukan yang sudah produksi teman-teman, atau sudah dikawinkan dan tinggal menjalankan dia proses produksi cempeknya. Terus kemudian juga ada yang orange. Orange ini adalah calon pejantan. Nah, kita itu punya calon pejantan itu ada 3 ekor. X12 di sini ya. Ada X12, X14 dan priangan 6. Nah, dengan adanya pencatatan ini, ketika kita ingin mengetahui historinya si domba tersebut, maka kita tinggal buka catatan ini dan bisa tahu domba ini umurnya berapa, itu yang paling pertama. Yang kedua, kita juga bisa tahu domba ini anaknya dari domba yang mana, bapaknya dari domba yang mana. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bisa mengetahui history breeding kita, itu besar harapan kita untuk dapat menghindari proses terjadinya inbreeding ya teman-teman. Atau inbreeding itu apa? Inbreeding itu adalah perkawinan sedara. Dan perkawinan sedara ini sebagian besar peternak kita ini menghindari ya, karena konon katanya dapat merusak genetik. Nah, terus yang pertama yang saya jelaskan itu untuk nomor ini kan di sini ada 26 ekor ya. Catatan saya tuh kita punya
populasi 26 ekor, dan bagaimana kalau salah satunya akan kita hapus atau mati ya ternaknya. Misalnya ternak X9 ini kita mau hapus. Awalnya kita punya 26, karena dikurangi 1, kita coba ya. Sini tinggal hapus saja teman-teman. Di sini ada hapus. Nah, maka X9-nya nggak ada dan jumlah populasi yang kita punya itu menjadi berkurang 25. Yang awalnya 26 karena mati 1, kita tinggal hapus saja menjadi 25. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan terakhir, semoga data ini, penjelasan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terakhir, seperti inilah data yang saya buat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.